Literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Literasi, hidup sejahtera. Literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Literasi, hidup sejahtera. Ibu Hajah Tasfiatul Mutmainah SKM Enkes yang nanti akan membersamai kita dalam perjalanan. Yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Ibu Laili Dwi Sukmawati yang kali ini diwakili oleh Bapak Zaki. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Bapak Muhammad Ismail Fahmi dalam hari ini wakili Ibu Senantiasa HMSH. Yang kami hormati Ketua TBM Sekar Ananda Ibu Hajah Junaidi Utami SOM MM. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Rabi Gunting, Bapak Zaidan Muhammad Firdaus atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber Bapak Atmo Tangsiri MBD, Bapak Wawan Setiawan AMD. Yang kami hormati seluruh ketua-ketua forum TBM Sekar Sekaribenan Pekalongan yang sudah hadir, dan seluruh peserta pelatihan menulis puisi untuk pemula di kesempatan pagi hari ini. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya sambutan Ketua TBM Sekar Ananda Kota Tegal kepada yang terhormat Ibu Hajah Junaidi Utami SKOM MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad din wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Tegal Ibu Hajah Tasfiatul Mutmainah SKM Enkes. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Ibu Laili Dwi Sukmawati MHun atau yang mewakili Bapak Zaki. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Bapak Muhammad Ismail Fahmi SP MSI atau yang mewakili dari Edukasi Senantiasa HMSH. Yang saya hormati Bapak Camat Tegal Selatan atau yang mewakili Bapak Budi Matur Nuwun. Yang saya hormati Bapak Lurah Rabi Gunting, Bapak Zaidan Muhammad Firdaus SSTP MM atau yang mewakili, serta yang saya hormati narasumber Bapak Haji Atmo Tangsiri MPD, dan yang saya hormati Bapak Wawan Setiawan AMD Farmasi, serta yang saya hormati semua pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Ekskalisidenan Pekalongan. Yang saya hormati semua pengurus perpustakaan kelurahan se-Kota Tegal,
Yang saya hormati semua relawan TBM Sekar Ananda. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pena dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kegiatan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi para peserta, khususnya untuk peserta pemula, dalam menulis dan membaca puisi serta mengenalkan langkah-langkah publikasi karya di media cetak. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami berharap TBM Sekar Ananda dapat menjadi ruang belajar bersama, tempat tumbuhnya semangat literasi, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri lewat karya sastra. Kami juga ingin mengajak para peserta agar tidak hanya berhenti pada menulis, tetapi juga berani membagikan karyanya kepada publik, sehingga puisi dapat menjadi sarana menyampaikan gagasan, perasaan, dan inspirasi. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, terima kasih kepada pemerintah Kota Tegal, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal, dan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Randugunting dan Kecamatan Tegal Selatan atas hubungan dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada lembaga kami. Tak lupa aspirasi dari kami sampaikan kepada para relawan TBM Sekar Ananda yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara pada hari ini. Dari kegiatan ini, output dari pelatihan menulis puisi, yaitu insya Allah kami akan membukukan antologi puisi dari hasil karya peserta pelatihan pada pagi hari ini, dan artikel opini akan insya Allah yang baik akan diterbitkan di media cetak. Akhir kata, mari kita memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah barokah untuk kita semua, dan memberikan semangat baru dalam meningkatkan literasi sastra di Kota Tegal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Literasi hidup sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua TBM Sekar Ananda Kota Tegal. Selanjutnya, untuk memperlancar kegiatan pagi hari ini karena selesai, marilah kita berdoa. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami panjatkan puji syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Mu, hingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan pena hari ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan sarana ini untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta mempererat silaturahmi di antara kami. Berkahilah setiap langkah kami,
kuatkan niat kami untuk terus berkarya dan menebarkan manfaat bagi sesama. Ya Allah, berilah kepada kami kecerdasan, kemudahan dalam belajar, dan kelapangan hati untuk menerima setiap ilmu yang Engkau berikan melalui guru, sahabat, maupun pengalaman hidup. Bimbinglah kami agar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Haja Iin Taskiyatul Mutmainah yang saat ini masih belum hadir. Yang saya hormati Ketua TPN Sekar Ananda, Ibu Haja Yuniatul Utami Askom MS. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Senantiasa. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Camat Tegal Selatan, Bapak Budi. Kemudian narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Atmo Sidik dan juga Bapak Wan Setiawan dari redaksi Tegal dan juga Bapak Atmo Sidik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Minggu 28 September 2025 kita bisa menghadiri kegiatan pelatihan penulisan puisi yang diselenggarakan oleh TPN Sekar Ananda dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa sampai di era ini, dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang di adunan Islam. Ketiga kalinya terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada panitia penyelenggara, dalam hal ini TPN Sekar Ananda yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan acara pada pagi hari ini. Semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun dan bisa memberikan manfaat untuk peserta dan juga narasumber dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, berdirinya saya di hadapan Bapak Ibu pada pagi hari ini yaitu mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ibu Pilai Sukmawan PDKMU, yang pada hari ini belum bisa menghadiri, belum bisa ikut bergabung dalam kegiatan di pagi hari ini. Baik, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan kepenulisan puisi dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah juga sebenarnya banyak program-program terkait pengembangan literasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau memantau program-program apa saja sih yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya fasilitasi apresiasi penggerak komunitas literasi. Mungkin dari Bapak Ibu masih belum tahu gitu ya, atau masih mendengar ternyata Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu ada mengadakan bantuan apresiasi loh, dan nominalnya cukup lumayan begitu Bapak Ibu. Iya, jadi bisa digunakan untuk mengolah kegiatan seperti ini gitu ya, agar nanti kegiatan literasi di Kota Tegal semakin semarak begitu. Ini bisa Bapak Ibu bisa mengunjungi akun media sosial kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau dari laman kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di sana sekali informasi-informasi terkait program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya yang kemarin terbaru adalah cerita anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya buka kegiatan pelatihan penulisan puisi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pembukaan sudah dilakukan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, seperti Yaul tuh. Oh cakep tuh Yaul, oke Yaul nanti ya. Ke Kota Tegal enaknya berendam di pemandian air panas Kunci. Sampai di sana, sandalnya ketinggalan. Bermanfaat sekali kegiatan TPN Sekar Ananda hari ini. Semoga makin banyak penyair yang mengharumkan nama Tegal dan Jawa Tengah.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Tahu ya, salam literasi. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan salam literasi. Ketika nanti saya sampaikan salam literasi, jawabnya ayo membaca, ayo berkarya. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Hari ini syukur alhamdulillah banyak orang-orang yang nanti bisa ditanya. Ada Pak Arno, kemudian ada Pak Zafi, Pak Wawan, Mbak En dan Pak Budi, serta tak ketinggalan drivernya ini yang mendrive luar biasa, Ibu Haja Yuneti Utami S.Com NF, semakin bersinar. Hari ini ada pelatihan menulis puisi untuk pemula. Mengapa puisi ini ya? Jadi tadi Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama itu diubah syairnya oleh Khairil Anwar. Jadi dari Supratman kemudian Soekarno seperti merasa kurang serg gitu, kemudian beliau bertemu juga dengan Khairil waktu itu dengan utusannya Muhammad Jamil, dan akhirnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu milik penyair Khairil Anwar. Kemudian Indonesia, konon ada sejarawan yang mengatakan bahwa Indonesia, kata Indonesia ini dimunculkan atau dipopulerkan oleh penyair sekaligus politisi Muhammad Jamil. Demikian Pak Atmoy. Dan Maestro Budayawan Pantura juga mengatakan satu-satunya profesi yang dijadikan judul dalam Al-Quran adalah penyair. Para penyair, asyuara. Dan di situ disebut secara jelas ada 10 kali panggilan, dan yang tersamar ada sekian belas dari jumlahnya. Luar biasa mengapa penyair begitu disapa demikian banyak. Dan kebetulan ini juga dari Balai Bahasa Sarjana Sastra, jadi pas sekali. Jadi Bu HM, HM-nya apa ya? Senantiasa HM, tapi yang HM saya sekarang yang agak batuk HM dari sini. Jadi Mas Zaki luar biasa datang ke sini mewakili ya Pak, wakil korban itu. Tapi yang tadi saya pikir awal mau berangkat bingungnya, ini kok kereta eksekutif semua, yang kereta legislatif nggak ada. Karena yang legislatif selalu membawa korban gitu ya. Baik, nanti narasumber yang pertama ini adalah Bapak Atmo Tangsidi. Ini Atmonya Jawa, Tangnya Cina, Sidiknya Arab gitu. Jadi campuran ini. Perkenan kami membacakan biodatanya dulu. Baik, Pak Atmo ini lahir di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ulis dalam kesepakatan ini Anda mendapat kehormatan dijalani tundet langsung. Jadi artikel terbaik 1-2 kata bunyinya. Satu kehormatan kita juga dihadiri langsung Mas Ahmad Muzaki SS. Juga dari Dinas Pendidikan, Ibu senantiasa hakim pada itu dan mewakili camat untuk tapi dulu selamat untuk PTN sekarang. Para hadirin yang saya hormati, ini saya bukan guyon ya, saya ngomongnya di depan orangnya. Ini nih aslinya kegiatan ini panjenengan menginterupsi sebuah proyek padat yang dimiliki Pak Amin. Maka saya akan memberikan apresiasi untuk puisi. Nanti pada apa akan saya uraikan. Karena kita
kita di depan guru dia laki-laki bisa guru kan dalam komunitas akan saya berikan pantun negara untuk Pak Ahmad. Ini asli ini mentilanya jadi ini Pak Ahmad kan di bojone ini proyek padat sahabatnya gimana bisa dibikin sih. Baik, pantunnya begini. Sate ayam campur api lebih enak dibumbuni. Latihan puisi ditekani Mas Ahmad Muzani dilawani ninggal bojone nanging Nur Wijayanti gawe bunga kang anda tekani api. Nah, mohon maaf Pak Ladi, ini saya langsung. Ini kesepakatan dulu. Seorang penulis punya sisi negatif dan kelebihan lainnya. Apa? Penulis biasanya rasa pedenya terlalu tinggi. Saya akan menceritakan seorang supir, mungkin tak benar supir pribadi saya ketika saya berbicara di badan politik. Dia mengatakan, gue temen latihan mobil mobil, anggarnya Sabina Pak. Betul, dia bisa melatih mobil sehari yang orang kursus atau mas-masnya. Oke, namanya Mas Fauzi, boleh dicek di Kemuning rumahnya. Dia bisa melatih mobil dalam sehari. Yang kedua, Mas Irfan, Jalan Serne nomor 36. Itu belum supir dan waktu ada latihan mobil supaya teman-teman. Sabina belum bisa. Saya ingin membuktikan ternyata dia bisa menulis melatih mobil bisa, tapi dia memang punya sensor sendiri. Saya disiapkan bambu, kemudian lingkarannya juga punya teknik tersendiri. Dalam hal ini terus terang saja saya merasa GR dan PD akan memberikan materi dan panjenengan pasti bisa menjadi penyakit Roma. Amin. Nah itu bahkan tadi supir saya, tetangga saya, orang yang masih hidup dengan latihan yang sehari. Jadi saya berbikin seluruh teori ini, ya tak bikin di situ, kemudian lurah kepala desa, gak sampean sing tanggungan pekerjaannya pemborong apa pembohong. Dengan satu huruf saya tarik loncat-loncat. Di dalam Al-Quran ada surat Qaf, Shad. Ayo, siapa yang mengajari puisi ini dan yang maha sastra adalah Allah Subhanahu. Buktinya apa? Ada surat Qaf, satu surat Shad. Sampai jujur lulus dengan predikat memuaskan atau memuakan. Loh, aku belum lulus. Ya kan? Ini nanti ada makan siangnya nggak Mas? Setelah acara inti ada acara untuk. Loh ini puisi nggak usah ruwet. Maka nanti saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Novel Ujung Selalu Indah. Nanti saya juga minta Pak Muzaki ini menghadiahkan pada Anda. Kalau belum membawa tak tadi, tak jadi. Orang ini tak toko gitu. Untuk panjenengan. Tapi yang bisa, jadi nanti saya gampang aja tak dari kelapa. Turun nulis puisi tentang kelapa, ini nggak dong. Anda nulis tentang dong. Cek puisi tentang layanan gawe. Jadi sebenarnya saya juga tidak enak sama begini. Begini pesertanya namanya sama saja. Masa gaya enak puisi kayak tadi loh. Pak Zahir saya jadi tahu. Kok nama betul istri Anda namanya sama Mas? Istri Anda Ahmad Muzaki. Terus latihan puisi sampai ayam campur api. Enak dibumbuni. Latihan puisi diberikan Pak Ahmad Muzaki. Dilawani nih karena Bu istri Nani Nur Wijayanti demi Bu Yuni.
Caranya apa? Lakukan keseimbangan fikir dan zikir, keseimbangan doa dan karya, keseimbangan di dalam hablum minallah dan minanas, keseimbangan fikir dan zikir. Maka seorang santri pasti puisnya lebih tinggi. Tadi saya sholat subuh, hati terasa rasa yang semula lusuh makin berbasuh. Ya kan? Mohon maaf, saya ingin cerita proses. Ketika pertama lomba puisi, saya kalah dengan seorang perempuan yang namanya Endang Widiwati. Betapa malunya, yo bisa dikatakan hormat dong, bisa apa? Maka dengan cara saya, mohon maaf. Jadi ini tak buka di dalam tradisi Islam maupun keagamaan membaca itu tidak sederhana. Mohon maaf yang dari pesantren silakan tunjuk jari. Yang ada dalam pesantren, tapi kamu sendiri pesantren ini ketua Forum Lingkar Pena Jawa Tengah, plat nomornya H1FLP, ya. Serius itu. Jadi menulis puisi, nekat, mufahkan orang, tak buka kartu. Ketika itu saya kalah dengan seorang namanya Endang Widiwati. Isi itu kalah kalau waktu. Maaf, saya berguru ke sana-sana. Oke. Berikutnya juara 3, Kementus. Misalnya Kementus, saya merasa cerdas. Lomba lagi, saya nomor 2, SI Kementus. Merasa kok. Berikutnya, saya lomba juara 1, mohon maaf SI Kementus. Tapi kamu setelah saya melihat Al-Quran ditinjau dari mukjizat sastranya, Al-Quran, dan saya perdalam tentang, saya merasa tidak ada apa-apa. Inilah huruf yang terakhir ini, saya tidak merasa ada apa-apa di dalam kebesaran Al-Quran. Beruntunglah Anda memiliki kitab suci yang bersifat maknawi, bukan fisik. Kehebatan Nabi Sulaiman saat itu, kehebatan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan otak betina dari batu saat itu. Tapi Al-Quran adalah mukjizat maknawi. Dulu, kini, dan yang akan datang masih menentang sampean. Silakan bikin seperti surat, sepertiga atau seluruhnya. Pasti tidak bisa. Jadi pasti pandangan nanti setelah berpikir, tapi ahli fikih dan Quran. Seimbang anggon maca Quran karo Quran. Artinya kan? Yo bareng mikir kalau zikir endo pesisir orang kesengir. Nyambut gawe samsek enda mangane warit nyalange buket. Wedange buket. Kelone kaket. Bisa lunas bayar pajak. Urip tata nyanding literasi Al-Quran. Bagaimana ini kita bersambung? Ini kalau kita nggak zikir, pendendam, saya tahu secerdas apapun insya Allah nggak bisa bikin puisi. Pelukis pendendam tidak bisa melukis indah. Maksud berarti mau melukis wajahnya, tahu mungkin judulnya juga ini betul. Sambil juga lucu ya, kayak jengkel karena ini. Maka yang dimiliki oleh penyair idealnya bukan hanya logika dan etika, tapi estetika. Seperti 3 jam utang dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup indah, dengan agama kehidupan menjadi hidup. Ingat ijazahnya Al-Quran pernah digugat oleh para penyair-penyair yang karyanya kalau menang gantung di Ka'bah, Al-Mu'allaqah dan emas ya. Termasuk Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini surat Al-Ikhlas gampang kulhu Allah kan Allah Subhanahu. Disangkanya hanya rimanya saja. Jadi itu tadi makanya saya katakan Mbak, saya menobatkan diri lebih baik GR daripada minder. Kalau mau puisi seorang supir saya namanya Mas Korsi dan kita bisa Mas.
rahmat Allah akan lebih cepat dari jalan yang lain. Dan kesombongan tidak, justru ini kejujuran. Kami sudah punya kamus Tegal, kami sudah punya kamus Cirebon, ada Al-Quran terjemahan bahasa Banyumasan. Saya dikasih langsung dengan Mas Wawan ketika soal Kang Ahmad Dhani, Profesor Oke. Kami bulan lalu sudah studi banding ke Cirebon, sudah ada Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon. Cuma jangan kaget, Bismillahirrahmanirrahim artinya kiai itu itu warna. Terus kalau Bismillahirrahmanirrahim menurut Kiai Subhanallah, menurut Kiai Ahmad Dhani Tim Profesor dan ulamanya, kami menyebut asmaul husna. Profesor Didi Junaidi ahli tafsir Quran dari Cirebon kelawan menyebut asmaul husna. Ibunda Mas Moderator Ibu Pik Adianto Supriyadi dan Dr. Maupur kalau nyebut asmane. Dia setiawati penyair perempuan Indonesia asal Tegal. Miturut asmane Yono Dayono awit saking asmane. Nah, lantas yang mana? Kami demokrasi pasrah pada ahli bahasa. Bener kabeh. Jadi ilmu kan seperti basic lainnya. 6 orang buta merasa gajah. Pak Muzaki memegang bulu tepis gajah sebenarnya ya udah. Kemudian Bu Senantiasa, nah apa kayak kipas ini kan kuping. Kemudian Mas mungkin megangnya kakinya, doyak demi Allah. Ini kan sudah Quran. Wa ma kuntum minati minna dan Allah untuk umum. Sedangkan Al-Quran walau ana ma'fil ardi saja lawan badu yang diminta. Saya Mbak Oke ya, cuma baru ini asli. Dan sekiranya pohon-pohon yang ada di dunia sebagai pena dan lautan sebagai tinta, maka tidak akan habis tintanya. Hari ini hari yang berbahagia karena lengkap dalam bagian ilmu perdongeng. Raja yang mewakil yang menurunkan raja-raja Jawa yang mendapatkan wahyu kata emprit ada Kiai Giring yang bersama dengan Kiageng Pemanahan yang berbentuk sebuah kelapa yang di dalam kelapa itu hanya tumbuh dalam satu pohon kelapa hanya tumbuh satu kelapa yang di dalamnya ada sebuah wahyu yang namanya Wahyu Gajah Emprit, dan wahyu itu dipercaya menurunkan raja-raja yang ada di Jawa dan kemudian menjadi perebutan sampai sekarang sehingga tercipta sebuah perjanjian antara Kiageng Giring dengan Kiageng Pemanahan bahwa Kiageng Pemanahan boleh memimpin sampai dengan 7 turunan kemudian diingkari sampai sekarang. Jadi sandal jepit mau nah silakan yang mau mencoba berpuisi mau pakai peluknya atau sandal jepitnya. Bukan. Saya kan sudah bilang simpen di wanita. Mohon maaf demi Allah saya katakan ketika saya akan mendapat anugerah untuk biaya dari itu mas itu bilang wah penggunaan 50 juta kan saya tidak pede. Tidak pede. Ketika puisi saya akan manggung di muka di mana biografi presiden, saya tidak pede. Nekat dulu. Makanya saya bukan orang mental, bukan teori itu makanya saya sebutkan semua. Dan di makalah itu saya sudah menyebut usul. Jadi kalau mau membaca, saya bilang sama diri, Bu, minimal 3 hari. Peserta 3 hari itu dapat pakai
Monggo. Siap. Ini BHY itu Soro. Oh, ini Panjebang Mansur dulu pensiunnya. Sama apa Mandung. Dokter itu dua Pak. Lorong Pak. Kalau mendengar bohong itu berarti nggak tahu. Hanya mengelola stres menjadi stres. Silakan satu karya yang terbaik nanti akan dimediakan. Hadir di sini beberapa yang dia cetak elektronik dan pindahnya langsung. Ya sekarang giliran praktek mendiskusi nama jelas dengan samaran. Sebelumnya beri bos yang meriah untuk Pak. Selamat datang juga ini Bu Opi. Kalau di kantornya Bu Opi ini banyak puisi, ya. Jadi sudah karena beliau kepala bidang perpustakaan Perusda Kota Tegal. Jadi harapannya nanti di kecamatan juga ada puisi. Nanti habis itu dipasang. Kalau di balai bahasa ada nih, puisi yang sudah terpampang. Kota Tegal. Karena di era itu banyak sekali karya-karya dari penyair Kota Tegal yang kemudian dihimpun oleh HB Yasin dan mereka dikelompokkan dalam angkatan-angkatan. Dan di sini sekarang ada penerusnya. Ini ada Pak Atmo. Mungkin selain Pak Atmo juga kita punya presiden. Di sini ada di Tegal ada presiden Pak Zaki. Presiden ada kita punya. Presiden penyair Tegal. Tapi hingga kini belum menyusun kabinet Pak Dr. Mahfud. Baik. Jadi mengapa tadi saya bilang puisi? Karena puisi diduga kuat akan sebagai penghalus budi sehingga kejadian-kejadian vandalisme kekerasan itu bisa tertekan. Konon Handraman Nadisul, Dr. Handraman Nadisul mengatakan bahwa di negara-negara maju porsi susastra itu sampai 40%. Karena ini menjadi penghalus budi. Hingga mungkin hari ini adalah hari yang cukup baik karena semuanya akan menjadi halus budinya. Nah, minimal dari peserta yang ada sekarang diminta tadi dari penyelenggara untuk membuat minimal 1 buah puisi. Dan nanti di jam 1 mudah-mudahan juga sudah selesai. Sambil oret-oret sedikit, mari kita akan mendengarkan narasumber yang kedua, yaitu saya bacakan Mas Wawan Setiawan, ahli media pariwisata. Mas Wawan ini antara pekerjaan sekarang dengan backgroundnya ini agak melenceng. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi Harian Radar Tegal. Jadi berkecimpung di pers, kemudian pernah juga bagi redaksi di Sway Jateng atau Radar Tegal Group. Beliau lahir di 23 Agustus 1975 dan beralamat di Samboja, Pagerbaran, Kabupaten Tegal. Pengalaman organisasi, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Ikatan Perseduluran Wartawan Tegal atau IPWT, kemudian Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia untuk Kota Tegal. Ada sertifikasi kompetensi utama dari Dewan Pers Indonesia dan lulusan Sekolah Jurnalistik Indonesia atau SJI angkatan pertama PWI Jawa Tengah. Kira-kira apa kiat-kiat untuk bisa terpublish di media massa? Mari kita dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam demokrasi. Jawabnya kurang kompak ya. Salam demokrasi. Jawabnya kurang kompak. Fokus ya. Salam demokrasi.
Sarja. Salam literasi. Kurang kompak. Nah, itu baru betul tepuk tangan yang paling meriah untuk ibu-ibu semua dan ngomongnya lagi gitu. Ya, soalnya saya bagian sesinya ini sesi kantor. Ini menjelang siang soalnya. Dan beragam bahasa sastra. Ini wilayahnya Pak. Kemudian yang keempat ada ragam bahasa jurnalistik. Nah, ragam bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa jurnalistik yang satu. Kenapa saya katakan unik? Karena siapapun penulisnya, apakah backgroundnya akademisi, apakah backgroundnya sastrawan, kalau tidak menggunakan, ketika dia menulis opini, tidak menggunakan kaidah ragam bahasa jurnalistik, maka ketika dibaca, maaf, kurang bisa atau sangat susah untuk kita cerna. Jadi kesimpulannya bahwa ragam bahasa jurnalistik adalah suatu cara bagaimana kita bisa membuat tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Ibarat makanan, bilang makanan yang mudah dicerna. Jadi kalau Bapak Ibu menulis sebuah artikel atau opini tetapi menggunakan bahasa yang terlalu akademik, terlalu cenderung sastra dan lain sebagainya, ini tentu kurang sinkron dengan kebutuhan perusahaan media. Itulah sebabnya kenapa banyak tulisan Bapak Ibu yang ditolak oleh perusahaan media karena isinya tidak selaras dengan kaidah bahasa jurnalistik. Pak, aku sudah bisa sekali atau terima Pak. Alasannya apa Pak? Padahal tulisannya sudah bagus, diksinya bagus, kemudian dilihat katanya bagus, kok tapi kita ditolak. Salah satu sebabnya karena Bapak Ibu tidak menerapkan sesuai kaidah bahasa jurnalistik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita mengenali karakter bahasa jurnalistik? Bisa. Ini saya bicara di luar itu sebentar. Bapak Ibu tentu tahu naskah proklamasi kalian. Naskah proklamasi kalian. Saya menduga, ini dugaan saya, bahwa naskah proklamasi itu kenapa kemudian disunting oleh seorang Sayuti Nuril yang notabene adalah wartawan, karena beliau ditugaskan oleh Presiden saat itu, Soekarno, untuk disunting dari bahasa non-jurnalistik ke dalam bahasa jurnalistik. Buktinya apa? Ada dua versi proklamasi. Yang pertama catatan tangan, yang kemudian dicoret-coret gitu, dan yang kedua yang di. Kenapa Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Nuril? Karena untuk dikonversikan ke dalam bahasa jurnalistik. Nah, kita tidak bisa bayangkan ketika misalnya proklamasi itu menggunakan ragam bahasa sastra, misalnya Mentari senja telah terbit dengan cerahnya, dan hari ini pada tanggal 17 Agustus kita teriakan kemerdekaan. Kira-kira kalau rakyat saat itu mendengar, langsung bisa dicerna nggak? Susah. Kalau menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Kalau kemudian yang digunakan bahasa ragam bahasa undang-undang, hukum, barang siapa, atau dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa menimbang, memutuskan bahwa satu, negara kita, negara Indonesia telah merdeka. Kira-kira kalau dirasakan didengar enak? Terlalu rumit, terlalu panjang.
Begitu juga kalau kita menggunakan bahasa ilmiah. Oh, berdasarkan secara empiris perjuangan kita sudah sampai pada titik kemerdekaan. Ini juga mungkin susah sama orang. Oleh karena itu saudara menyerahkan kepada Pak Salim, seorang wartawan yang alhamdulillah satu-satunya wartawan yang dimakamkan di Taman Makam. Makanya itu pula yang memotivasi saya sampai detik ini bangga menjadi seorang wartawan. Karena ada perwakilan dan ada di Taman Makam. Artinya profesi wartawan adalah profesi mulia dan bisa menjadi bagian alat perjuangan bangsa ini. Coba kita telaah pelan-pelan naskah proklamasi. Proklamasi. Dengan ini kami, karena bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama, bukan seksama, dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, kenapa saya menduga bahwa proklamasi itu adalah bagian dari produk jurnalistik? Karena nanti akan saya kenalkan karakter bahasa jurnalistik. Ya, karakter jurnalistik yang pertama adalah singkat. Nanti kalau Bapak Ibu menulis artikel, upayakan sesingkat mungkin. Atau saya mengutip bahasanya Pak Arno, ya kasihkan to the point. Tidak usah bertele-tele, ya. Cukup SPOK, subjek, predikat, keterangan, objek, keterangan terpenuhi. Oke. Kemudian disusul dengan kalimat. Ya. Yang pertama singkat. Yang kedua padat. Padat itu maksudnya syarat akan data atau informasi penting yang harus disampaikan kepada pembaca. Lalu syarat atau ciri khas karakter bahasa Indonesia adalah jelas artikulasinya. Ya, kayak tadi saksa, bukan saksa. Setelah saya cek di KBBI yang sekarang sudah ternyata begitu, diksi yang tepat itu adalah saksa, bukan saksa. Singkat, padat, jelas. Kemudian logis. Bahasa jurnalistik atau bahasa wartawan itu sifatnya harus logis. Ya. Misalnya ada berita di Tegalsari ada buah sirih berdaun, sebuah semangka berdaun sirih. Ini tidak logis. Kalau tidak logis berarti tidak faktual. Kalau tidak faktual, berarti bukan bagian daripada informasi yang harus dibagi oleh seorang writer. Kemudian populis. Karakter bahasa jurnalistik berikutnya adalah populis. Populis itu artinya bahwa bahasa Indonesia harus bisa dipahami semua kalangan, dari orang yang dengan intelektual mampu ini sampai masyarakat, kasarnya saya bilang abang sipok pun bisa memahami tulisan dan intelektual. Kemudian ciri karakter bahasa jurnalistik berikutnya adalah demokratis. Demokratis itu artinya, kalau saya mengutip istilah bahasa hukum, di sana ada equality in the law. Semua sama di mata hukum. Dalam bahasa Indonesia pun juga begitu. Dalam bahasa jurnalistik maksudnya, semua orang itu sama di dunia. Pernah tidak Bapak Ibu membaca sebuah berita? Titah presiden pasti tidak ada. Pasti di sana hanya bilang kata presiden atau kata Jokowi, bukan ditulis kata Pak Presiden.
tidak ada kata Pak Jokowi. Karena kita menjunjung asas kesetaraan. Saya kadang-kadang sering lihat beberapa naskah opini masuk, mungkin karena Ewo menurut Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tegal. Nah ini bapaknya ini nggak perlu, karena karakter bahasa jurnalistik itu opini. Kemudian berikutnya, karakter bahasa jurnalistik menghindari kata teknis. Sesuatu yang bikin rumit itu kayak apa? Misalnya contoh kemarin saya baru menjalani proses katerisasi jantung. Kalau kemudian saya tulis itu sebagai berita bahwa apa pasien katerisasi jantung di rumah sakit Kardinal sangat tinggi. Kalau Bapak di posisi orang awam, paham gak itu katerisasi? Gak paham. Paling yang paham hanya nakes dan dokter atau orang yang pernah kuliah di bidang kesehatan. Tetapi bagi kita yang awam, apa itu katet? Upayakan itu diganti dengan isi yang orang awam bisa. Ini saya nulis tentang supply and demand. Kenapa diganti? Untuk penawaran berminat. Ya karena memang karakter bahasa jurnalistik itu tujuan karakter bahasa jurnalistik, kita mengenal karakter bahasa jurnalistik itu agar tidak ada pembaca yang merasa didolimi oleh tulisan itu. Coba Anda bayangkan kalau yang membaca berita Anda adalah seorang abang tukang becak. Coba Anda bayangkan ketika yang membaca itu adalah orang-orang yang memang secara latar belakang pendidikan jauh, otak mereka bisa pecah. Kalau mereka punya riwayat penyakit jantung mungkin jantungnya akan kambuh. Kalau mereka punya riwayat asma mungkin asmanya juga bisa kambuh karena nggak ngerti saking mungkin ini apa artinya tentang supply and demand, terutama artikel populer. Hanya kita butuhkan 3 struktur utama. Yang pertama adalah kepala artikel. Yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah apa? Kepala artikel. Yang kedua badan artikel. Dan yang ketiga kaki artikel. Ini saya gambar ini biar paham. Ya. Oke. Kalau sudah tahu strukturnya kepala, badan, kaki, pertanyaan berikutnya adalah kepala itu isinya apa, badan isinya apa, kaki isinya apa. Oke. Tetapi sebelum kita lari ke sana, ada yang di paling atas. Sebelum menulis kepala, badan, kaki, kita siapkan dulu judul. Nah, bicara judul ini bicara tentang ide gagasan apa yang mau Bapak buat untuk tulisan. Karena definisi artikel populer itu adalah karangan faktual yang di dalamnya berisi ide atau gagasan dan ditulis menggunakan bahasa jurnalistik. Jadi syarat menulis artikel populer ini, Bapak Ibu harus punya ide. Ide sumbernya dari mana? Bisa dari hal-hal yang Ibu temui atau Bapak Ibu temui sehari-hari. Dari Bapak Ibu seorang guru punya murid yang agak istimewa, agak nakal. Itu bisa menjadi bahan inspirasi bagaimana kita menangani siswa yang penting. Atau menemukan kata kuncinya untuk mempermudah tugas Bapak Ibu, karena di kepala artikel itu di situ ada kepala artikel. Karena di kepala artikel itu isinya ada gagasan utama dan diisi dengan pertanyaan apa dan mengapa, maka Bapak Ibu harus siapkan itu. Jadi di kepala itu Bapak Ibu tulis misalnya tentang pendidikan karakter untuk anak usia di bawah
atau untuk anak usia dini. Apa itu pendidikan karakter? Itu dijawab di kepala. Ya. Mengapa harus diberikan pendidikan karakter pada anak usia dini? Itu juga taruh di kepala. Itu dijawab. Pak, bahannya sedikit. Bisa nggak banyak? Atau ditambah pertanyaannya? Bisa. Caranya menggunakan jurus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Misalnya Bapak Ibu mentok nih, Pak, saya di kepala, tapi kok cuma ini aja Pak. Kira-kira ada pertanyaan apa yang lain Pak? Ada pertanyaan mengapa yang lain? Sekarang buka HP. Saya minta Bapak Ibu buka HP. Oke. Oke, ini tips bagaimana kita membuat kepala kita yang mudah supaya Bapak Ibu tidak kering ide ketika menulis artikel populer. Sudah dibuka HP-nya? Kalau sudah, kita masuk ke form. Dan kita masuk ke form. Oke. Ketikkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ada unsur itu. Mau nulis apa? Tentang bonsai, tentang pendidikan anak, tentang bagaimana mengolah sampah menjadi barang berharga. Apa? Contoh saja. Apa tentang apa? Pelatihan menulis puisi. Kita ketik, ya. Kita ketik di mesin pencari pelatihan. Nah, depannya tambahin apa? Sorry. Apa pelatihan menulis puisi? Oke, kita nah, Bapak Ibu scroll ke bawah. Di situ ada beberapa poin pertanyaan, dan poin pertanyaan ini bisa menjadi sumber tulisan Bapak Ibu. Sudah? Di sini ada pertanyaannya. Bantu sama teknologi, ya. Catat, mengapa kita harus belajar? Ada lagi, mengapa penting bagi siswa untuk belajar menulis puisi? Catat, lalu dijelaskan. Mengapa mengajar puisi itu penting? Mengapa harus kreatif dalam membuat puisi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu menulis artikel populer. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa, tidak mungkin, malas, malu, karena kita sudah tahu caranya bagaimana membuat bahan tulisan dengan mudah. Ya? Sekarang kalau sudah dijelaskan, Bapak Ibu jabarkan, Bapak Ibu jelaskan, kita masuk ke badan. Badan itu isinya pertanyaannya apa? Bagaimana? Kita ketik ulang. Bagaimana cara belajar menulis puisi? Kita cari orang bertanya. Nah, orang lain juga bertanya. Ini ada 4 pertanyaan. Ini bisa menjadi bahan Bapak Ibu menulis untuk bahan badan artikel. Ya, insya Allah bisa. Ya, yang penting rumusnya ATM.
amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak ada alasan lagi menulis artikel itu susah, mudah banget, mudah sekali. Yang penting Bapak Ibu selalu belajar membaca dan membiasakan diri untuk selalu menulis, karena kebiasaan itu nanti akan membentuk diri. Saya berikan sekarang, waktu saya minta Bapak Ibu ambil secari kertas saja, secari kertas kotak, sambil ada Bapak Ibu menggambar ya. Ya, pakai kertas kotak saja. Sambil membuat desain, saya minta Bapak Ibu menggambar pemandangan. Waktunya sampai ada selesai. Bebas pemandangan apa saja, ya. Sambil kita gambar kucing aja berjalan. Gunung 2. Angkat tangan. Yang ada gambar 2 gunung angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ya. Siapa yang di dalam gambar pemandangan ada sungai atau ada jalan di tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada gambar matahari di tengah gunung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada gambar sawah di sampingnya. Banyak juga. Yang ada gambar gunung. Banyak juga. Yang ada gambar awan. Banyak juga. Artinya, sekarang saya bicara artinya, meaning daripada ini adalah bahwa setiap kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus maka akan terekam oleh otak dan itu akan membentuk habit atau kebiasaan. Bapak Ibu mungkin awalnya akan susah menulis artikel populer. Karena apa? Karena belum terbiasa. Tetapi kalau setiap hari menulis artikel, menulis berita, menulis novel, menulis cerpen, dan itu terbentuk terus, maka membuat cerpen, membuat artikel itu cukup senafas dengan suara adzan dari mulai Allahu Akbar sampai selesai. Ya. Jadi mudah. Yang sulit itu karena kita nggak mau baca, nggak mau berlaku. Tetapi kalau kita terus lakukan, seperti kita belajar sepeda, jatuh bangun itu biasa, maka kita akan sampai pada satu titik bahwa kita bisa. Itu inti daripada saya minta Bapak Ibu membantu. Jadi intinya adalah setelah pulang dari sini, jangan cuma sekedar tahu nulis puisi bagaimana, menulis artikel bagaimana, tapi terus biasa. Karena saya yakin pasti suatu saat kelak itu ada manfaat. Jujur saya bilang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bertanya dari perpustakaan Kelurahan Panggung. Mau nanya Pak Anto, kan kita mengenal puisi itu berbaris. Apakah masih ada kayak gitu? Terus apa? Maksudnya dari tadi kan baca sepanjang mungkin, yang penting bagus
pokoknya yang penting puisi gitu. Terus kan di akhir-akhir kalimat itu kan ada beberapa bunyi yang harus sama. Apakah masih berlaku kayak gitu? Jadi kita katanya sepaham gitu loh Pak. Dan saya syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah harus ada pakemnya, terus harus ada rimanya? Moga Mas Adi. Terima kasih Mbak Mario. Ini kita semua bahas saudara Rambut ya. Terima kasih. Pada era pujana dulu memang harus ada rima yang baik. Aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Tapi ketika era Khairil di sini ada pembebasan. Yang penting kekuatan makna. Syukur kalau rimanya terjaga. Mohon maaf, puisi saya yang saya kaget, saya ditekuk oleh Menteri Pendidikan. Petakilan nenggak cium letak ning IC urip lucu cium isu ya. Pada presiden puisi terpendek yang pernah disilaturahmi oleh Profesor Dr. Eko Budi Rajo. Puisi judulnya merdeka, isinya hidup. Jadi usahakan sepadan mungkin. Ketika Khairil Anwar neneknya meninggal, membuat satu kematian juga bisa. Bukan kematian benar menusuk kalau sekian hari tapi sudah getaran. Nah, puisi ada dua jenis. Puisi di Afan, puisi yang mudah dicerna. Contoh puisinya W.S. Rendra. Wahai pelacur-pelacur ibu kota, bersatulah kau dan kau kibarkan kutang-kutangmu sebagai bendera. Sajak seonggok jagung. Ia miskin maka tidak bisa sekolah. Mengapa tidak bisa sekolah? Karena dia miskin. Mengapa miskin? Tidak bisa sekolah. Hanya seonggok jagung. Oh, melarat randa saponten belajar. Ternyata ada siklus keterkaitan aset ekonomi dengan pendidikan. Itu. Kemudian ada anak pemanah rembulan, ada burung yang terjatuh di sangkarnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan terjaga. Antum subhanallah, kamu kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu apabila ada orang meninggal, jazah niki saya nomor saya itu antum sudah kesaksian. Nah, itu jadi puisi yang terbaik, puisi tergantung. Tapi misalkan udah puisi di makom tinggi orang-orang S3-nya. Oh, kok terlalu enteng ya, terlalu mudah dicerna. Noktah di tepian sorban putih, di sebuah wilayah terpajang pamflet kepolosan. Di situ cengkrik bebas bertasbih menyuarakan keengganan gendang. Direktur sana tetap pada tuntutan atas pemutihan perilaku pada prahara kemanusiaan pada Bogor yang penuh perlawanan. Itu betul-betul apa ya? Telah dulu kayak orang minum teh poci tegal itu langsung manis. Ini orang berarti bukan asli tegal. Poci ya gulanya batu, panas kemudian rada baik, manis. Nah, itu orang dulu. Tapi setelah itu tekniknya. Ya seperti misalkan lagu juga gitu. Duri sangat khusus, krismatis ya. Tapi nasi dari yang duhe senangnya pengantin baru. Ini kan loh. Ibu bersanding bersenja tersenyum bagaikan bidadari bersenja. Kan udah senang. Lagu Duri
nanti. Jadi itu Bu Mario, itu tergantung kepada awam. Dan Anda puisinya jangan terlalu tinggi, masa pakai yang gampang-gampang saja. Yuk bareng mikir, kalau pikir endah wong pesisir ora kesingkir, nyambut gawe sajek endah mangane wareg, nyandange rapet, wedange buket, kelone anget, bisa lunas bayar pajak, ibadah ulek, uripe tata nyanding literasi waskita. Siapa yang berani menganggap itu enteng? Baca tulis. Hanya mereka yang berjiwa bening, mereka yang bisa mengungkapkan ketika karya kata adalah refleksi dari kerohanian pemiliknya, maka hanya jiwa mutmainah tazkiyatul mutmainah wakil kami dekat saya. Itu yang makanya saya sekali lagi saya mengajar sing penting wahyu nekat betul itu. Saya sudah bilang setiap saya mendapat prestasi itu Pak Abdul kalau mengatakan saya pengen akan mendapatkan. Saya pernah 1 minggu 3 prestasi, lulus ranking terbaik, mencari pola ideal kelembagaan satu warga lain, makalah menang, kemudian puisinya menang. Lihat yang profesor berkuasa nomor is dan itu. Nah, itu Bu Mario. Jadi bikin puisi hot ibunas di kodri ukulihim. Jika kamu menyusun kata-kata kalam berindah, sesuaikan dengan tingkat intelektual pemahaman mustami'in atau audiens. Ya kan? Di nelayan, buat puisi yang tinggi orang berkerut kenal. Misalkan di nelayan, ulang bunder dur laut muara reja, mbah kanane ombaknya gede, perahu kudu digayung, layar kudu digelar, jalan kudu ngonyang-ngoni bocah-bocah simpan sekolah. Nah kan, oh iya, bisa nyata. Ada layar, ada ulang bundel, ada perhatian kepada anak agar bisa memiliki satu. Itu puisi. Jadi puisi sangat tergantung pada faktor kerohanian penulisnya. Ketika Raden Ngabei Ronggo Warsito oleh mekanisme perekrutan jabatan keraton dicekal, dia menulis puisi bait kalang tidak begitu. Jamanin kang orang edan orang keduman, hanangin sabun bojone wong kang edan luwih becik kang eling lan waktu. Ini Quran waktu jauh tak wasatul batu inal batu. Mengapa? Karena Ronggo Warsito punya referensi 100 santri di Gontor. Dan tadi Pak Atmo sudah menyebut tadi ada peran Hairil. Saya pikir Hairil juga sebagai tonggak gitu, tonggak baru. Karena dari beliau ini akhirnya bahasa Indonesia tensi setelah Hairil muncul ini hilang, unsur Melayunya hilang. Oleh karena itu beberapa waktu lalu dari Dewan Kesenian Kota Tegal juga mengusulkan pada pemerintah, pada presiden agar Hairil Anwar dijadikan pahlawan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya ke Mas Wawan sebagai pembantu. Biar yang lain bisa melihat. Saya coba lihat sebetulnya Pak Wawan Sidik. Ini masalah. Tadi kan Mas Wawan bagaimana menggambarkan. Ini kan menunjukkan ternyata banyak yang menggambar gunung, yang menggambar alam dan lainnya. Ini kan memang menjadi sebuah isu ya bahwa seni itu menjadi kreatif mas. Jadi banyak dari top ini kan juga bisa dianggap, tapi seringkali sama, lagi dan lainnya. Kalau masalah sendiri, gimana sih cara kita, saya pikir kita kreatif, ini nanti unik, menggelitik loh, tapi berbeda itu.
gimana cara membuat terapi atau treatmentnya. Ya kita juga seperti di Stanford itu kan menarik ya, yang membelajar itu sih kan hal berbeda, bahkan mindsetnya seorang profesor sama mindset seorang guru sama ketika di kelas ya harus menemukan hal baru lah, gimana membentuk sesuatu yang kreatif yang itu berbeda loh, karena kan seringkali dia sama monoton dalamnya, barangkali ada terobosan kayak gitu. Masalah untuk gimana cara kreatif menarik unik dan mendidik. Ya, Mas Joko, seorang penulis yang luar biasa. Menanyakan gimana untuk memicu kreativitas. Tadi kalau saya suruh gambar, saya juga gambar juga. Monggo Mas Joko. Ya, terima kasih Mas Joko untuk pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang ini persoalan umum di kalangan kita. Ketika kita diminta untuk membuat sebuah karya tulis, itu tidak hanya judulnya saja yang silahkan, tapi isinya pun sama. Hal ini karena memang dulu saya tidak menyalahkan diri. Kita dulu ketika SD kita masuk sana disuruh belajar tentang mengarang. Bu, temanya apa Bu? Ya tema apa saja. Kamu bisa bercerita saat pulang ke rumah nenek, bermain di sana, bermain di sini. Kemudian apa yang kamu lakukan di sana, hampir semuanya sama. Hal itulah yang membuat kemudian sama seperti kita menggambar pemandangan. Kita sudah terpola bahwa ketika diminta menggambar pemandangan, yang ada dalam benak kita, ya ada blok gunung, kemudian ada jalannya, kemudian di sawah, ada alamnya, kemudian ada atau namanya. Maksud saya menjalani permainan itu adalah saya ingin ada peserta yang menggambar itu, misalnya menggambar tentang suasana kota, tetapi tidak ada, karena toh suasana kota juga bagian daripada pemandangan. Itu menunjukkan bahwa ya kita sudah termindset sedemikian rupa bahwa ketika kita diminta menggambar pemandangan ya tidak jauh dari gunung dan sawah. Tapi kalau tadi ada yang menggambar tentang suasana sebuah kota, saya meyakini bahwa orang sudah memiliki bakat atau misalnya tokoh. Jadi dia tidak memandang perspektif pemandangan itu dari sisi sawah dan gunung, tapi dari sisi yang lain. Ternyata tidak. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Kemudian terkait dengan biasa, kalau saya memang juga tidak terbiasa mengikuti judul-judul atau artikel yang bersifat mainstream. Karena sekarang sudah ramai tentang menuju Purbaya dan Sri Mulyani. Saya tidak mengikuti itu. Saya lebih cenderung menulis sesuatu yang orang lain tidak pernah berpikir ketika saya mengangkat tulisan itu. Setiap hari saya itu menulis rubrik di Tegal namanya macam-macam, ada tentang apa 5 hari sekolah, kemudian ada tentang prasmanan, ada masa versi dan lain-lain. Saya menulisnya dengan versi saya yang sederhana saja. Dan dulu pun ketika saya menjadi wartawan, ketika orang mencari berita itu larinya ke instansi-instansi untuk mendapatkan untuk mendapatkan press release dari instansi, saya justru naik angkot. Karena dengan naik angkot itu, selain relatif murah di kantong, saya bisa mendapatkan berita yang sangat eksklusif. Artinya eksklusif itu berita yang tidak didapat oleh orang lain. Contohnya, ketika saya naik angkot, penumpangnya itu isinya adalah ibu-ibu penjual sayur di pasar, ada supir angkotnya, kemudian ada anak sekolah. Dan konten jadi menungsa tiruah manfaatnya kelapa, batoke banyune, tepese glugune, gelarake oyode, pondowe, bitinge, janure, kabeh manfaat. Khairunas anfa ibu.
Yo, sampai. Kehadiranmu di dunia, oh kelapa, bak buah sang dewa, air langit yang segar menyejukkan jiwa-jiwa yang dahaga. Daun nyiurmu yang melambai seolah mengisarkan rindu yang tak bertuan. Jika akar pohonmu kuat, sekuat cinta yang tak bersyarat. Terima kasih. Ini adalah ini hebat modal mereka. Nah, ini saya beri hadiah ini untuk panjenengan. Lamun puisi kelapa yang dapat jalan sedih. Tidakkah kau perhatikan bahwa kalimat yang baik ibarat pohon yang baik, akarnya menghuyang, dahannya menghuyang. Seizin Allah dan bulan dan bulan ini diperkenankan dia dengan pembaca puisi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandal jepit, sandal jepit. Kau memang sederhana, tapi kau mengajarkan aku tentang setia. Karena kalau kanan yang dipakai, kiri pun harus dipakai, dan berjalan bersama lenggang-lenggok menjadi japit yang indah. Kau tak pernah protes. Tempatmu itu di bawah, tidak bisa di atas. Sandal jepit, Masya Allah kamu. Meski diinjak setiap hari, meski kadang terhanyut hujan atau kotoran debu jalanan, engkau tahu dirimu bukan hiasan, bukan pajangan dalam lemari, tapi engkau teman langkahku kemanapun aku pergi. Dari rumah kecil aku ke pasar, hingga aku bermimpi menjadi seorang yang hebat. Sandal jepit, dari dirimu aku belajar rendah hati, bahwa yang sederhana seringkali berani, dan yang setia itulah yang sejati. Terima kasih. Nuna, sungguh telah datang seorang yang menanam aneka warna kembang, yang melantunkan sejumlah kembang. Kerja dari kota Gunawan, merendah kearifan. Keakuan mesti tidak jadi kekakuan, kemarahan mesti diubah jadi keramahan, kerakusan mengantar kerusakan, lawan mesti dikemas menjadi kawan, kesabaran mengantar kebesaran, keimanan mewujudkan keamanan dalam kenyamanan dan senyuman. Dilesehan, diangkringan, merajut strategi perjuangan sambil membagi sepeda, dodolan nawacita. Kepada pemuda mesti gigih berwirausaha. Kepada kepala desa, tetaplah kepala desa, bukan kepala dosa. Kepada pemborong, tetaplah pemborong, jangan jadi pembohong. Lebih apik membela wong cilik, bukan membela wong licik. Sambil berbaju hitam putih, serukan gigih tidak lebih. Sambil menyingsingkan lengan baju, serukan Indonesia maju. Sambil membaca makna urat tapak jalan, ia serukan kepemimpinan bijak. Yen galak aja sultan, yen sultan aja galak. Yen galak tapi sultan pasti meledak. Semogalah gamelan dan gong tidak retak, terkoyak lalu mudah diri tetap. Sambil membagi sepeda, wasiatkan generasi zaman now. Jangan cuma kokol,
menganggur sambil melantur. Untuk sukses bertanam cabai, harus bilang tidak capai. Untuk sukses bertanam bawang, penuh-penuh banting tulang. Untuk sukses berternak itik petelur, semakan waktu tidak molor. Jangan alasan badan kurus, bermalasan untuk mengurus. Karena yang tidak serius itu gerombolan umbrus. Indonesia saat ini butuh doa, butuh karya, butuh rasa. Untuk menjadi kepala, mesti paham mustika kelapa. Kalau cuma sekedar mencari otak, di warung Tegal, di warung Padang, banyak otak-atik otak. Lalu, lantunkan lagi lagu, kerja, 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 sambil membagikan sepeda. Pesankan petani berani-ani lebih mencermati, agar tanahnya makin gemah ripah loh Cinawi. Setelah panen syairkan kidung agamawi, tetangga kanan kiri mesti dibagi untuk menikmati. Lalu himbauan yang punya besan di medan seberang melantunkan kidung urat tapak jalan dalam nuansa ilmu dan laku. Ke timur membangun Indonesia makmur, ke barat pesankan para pejabat tidak khianat, ke selatan ikhtiarkan pemerataan, ke utara membuat layanan setara, ke tengah ajarkan pola hidup sederhana tidak mewah. Sebuah tekad yang membaca, karena sifat pura-pura sudah dibalik di candi cetak. Dengan laku low profile, tidak jahil metakil kayak buta cakil. Semoga nawacita bukan sekedar cita-cita di dunia maya, tetapi di dunia nyata. Dalam melapor wajahmu, wajahku, wajah kita. Setelah ngaji surasa hidup, urat tapak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswargi Jayanto, Biksu. Kemarin sudah pilihan yang jadi ketua pengurus terpilih. Ya, ini pengganti saya Ketua Forum Taman Bantang Kabupaten Bogor. Kelapa warna koro, anak hijau, anak gunung. Kelapa cilik arahnya biru. Kelapa gede kelapa tanggung arahnya cengkir. Kelapa gede kelapa gede orang gede orang cilik. Godong kelapa arahnya darah. Godong kelapa diwelit arahnya mencekepek. Wit kelapa orang pang. Dulu cengking bisa tiba kapan baru cara berkusti. Matur nuwun. Siap. Ini ngomong. Nah ini kan kejalan Pak. Kita mana Mas? Di bawah kanan. Wah. Literasi untuk semua. Kita sudah dengan sesama belajar bersama, belajar membuat puisi dan juga mendengarkan pelatihan. Semoga nanti kedepannya bisa bermanfaat. Perlu saya ingatkan seluruh peserta yang belum scan untuk sertifikat mohon untuk scan barcode yang ada di layar. Mudah-mudahan sudah tidak bisa buka. Sudah scan, ada yang belum? Karena sertifikat akan dibagikan di dalam scan barcode tersebut. Demikian tadi seluruh rangkaian pelatihan menulis puisi untuk pemula atau pena di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.